Halo Brewokers, selamat datang di Kupas. Kita ulas film asik seru. Di video kali ini saya akan mengupas alur cerita film El Alamein tahun 2002 diangkat dari kisah nyata. Film ini mengisahkan pertempuran El Alamein kedua antara pasukan blok poros yang terdiri dari Jerman dan Italia, pimpinan Jenderal Erwin Rommel, melawan pasukan sekutu Inggris, pimpinan Jenderal Montgomery, yang terjadi pada tanggal 23 Oktober hingga 11 November 1942 di El Alamein, Mesir, Afrika Utara, di mana dalam film ini kita akan melihat pertempuran El Alamein dari sudut pandang para pasukan Italia divisi Pavia yang ditugaskan di sektor selatan El Alamein. Baiklah, tanpa berlama-lama langsung saja kita kupas filmnya. Film diawali pada Oktober 1942, tepatnya di bagian selatan El Alamein, Mesir. Terlihat dua tentara Italia yang tengah mengendarai sepeda motor menuju suatu tempat. Setelah cukup lama menempuh perjalanan, mereka pun akhirnya sampai di tujuan. Dan ternyata dua tentara tersebut bernama Fabio beserta Sera. Mereka berdua diketahui akan menuju garis depan pertempuran guna untuk bergabung dengan divisi mereka, yaitu divisi Pavia. Dan sesampainya di sana, Sera yang merupakan prajurit baru langsung diperintahkan oleh Fabio untuk melapor kepada sang pemimpin pasukan yang bernama Letnan Fiore. Antesera agli ordini, signore. Sono appena arrivato. Sono un volontario universitario, signore. Scusa, ma qua con l'acqua marca male. Va bene. Laporan diterima. Letnan Fiore menyambut dengan baik kedatangan Sera dan akan menempatkannya bersama unit Sersan Rizzo yang berada di bagian paling depan dari pos komando tersebut. Dengan diantar langsung oleh seorang kopral, sebut saja Kopral Luigi, Sera nampak sangat bersemangat menyambut pengalaman barunya itu. Namun kesenangannya itu seketika berubah, tak kala ia tiba-tiba mendapat sambutan dari pihak Inggris berupa sebuah serangan artileri. Questi sono gli 88 inglesi. Beruntungnya, Sera tak lecet sedikit pun, namun tiba-tiba sebuah serangan artileri kembali diluncurkan pihak Inggris dan naasnya serangan artileri tersebut tepat mengenai Kopral Luigi. Kerasnya suara dentuman tersebut ternyata sampai terdengar oleh Sersan Rizzo beserta dua bawahannya bernama Devita dan Spanya yang kebetulan sedang berpatroli di sekitar lokasi kejadian. Mengerikan sekali, yang tersisa dari Kopral Luigi hanyalah bagian kupingnya saja, sementara bagian tubuh lainnya hancur tak tersisa. Setelah mendengar semua penjelasan Sera, Sersan Rizzo pun mengajaknya untuk menuju parit pertahanan, tempat mereka bertugas. Sistemi qua. Sesampainya di parit, tanpa berbasa-basi, Sersan Rizzo langsung menjelaskan dengan detail kepada Sera mengenai kondisi medan tempur di wilayah tersebut. Di là da Filo Spinato c'è i campi minati. I nostri cannoni, quelli che sono rimasti, Il rancio se arriva dopo il tramonto, però molto spesso non arriva. Singkatnya, esok hari pun tiba. Unit Sersan Rizzo yang tengah bersantai tiba-tiba dikejutkan dengan sebuah serangan artileri yang begitu dahsyat dari pihak Inggris. Beruntungnya, serangan artileri tersebut tidak menimbulkan korban jiwa dan hanya menyebabkan beberapa kerusakan saja. Namun tidak lama berselang setelah serangan artileri tersebut, salah satu anak buah Letnan Fiore melaporkan bahwa ada dua tentara Italia di luaran parit yang terluka akibat tertembak oleh sniper Inggris saat sedang bertugas memasang kabel komunikasi. Porta feriti! Porta feriti!
Evakuasi terhadap 2 tentara yang terluka itu pun langsung diusahakan. Tapi sial, tim medis yang berusaha menolong justru ditembaki dan naasnya salah satu tim medis tersebut harus berakhir tewas. Situasi itu pun memaksa Letnan Fiore untuk memerintahkan anak buahnya yang bernama Tarossi agar segera meluncurkan sebuah mortir ke tempat persembunyian sang sniper yang diketahui berada di belakang bangkai mobil. Serangan mortir diluncurkan, namun rupanya serangan tersebut tidak tepat sasaran dan malah sniper Inggris kembali berhasil menghabisi tim medis yang tersisa. Beruntungnya, serangan mortir yang berikutnya tepat mengenai sasaran dan alhasil sniper Inggris tersebut pun berhasil diatasi. Di malam harinya, saat Sersan Rizzo beserta pasukannya sedang asyik mengobrol, suara dentuman yang cukup keras tiba-tiba terdengar dan nampaknya ledakan tersebut berasal dari sebuah mobil pengangkut milik Inggris yang terkena jebakan ranjau. Sersan Rizzo, Sera beserta yang lainnya pun langsung bergegas untuk mengeceknya. Dan benar saja, mobil pengangkut tersebut adalah milik Inggris. Sersan Rizzo sepanya beserta Devita yang melihat mayat tentara Inggris bergeletakan begitu saja, seketika langsung mendekatinya. Mereka bertiga nampak mengambil beberapa perbekalan makanan dari para mayat tersebut. Mereka melakukan semua itu bukan tanpa alasan, karena diketahui sudah beberapa bulan ini markas pusat sama sekali tidak mengirimkan suplai, baik itu amunisi maupun makanan yang layak. Sera yang baru mengetahui kenyataan pahit itu pun nampak kaget dan hanya bisa terdiam. Waktu pun berlalu, tak terasa 1 minggu sudah Sera bertugas di sektor selatan El Alamein. Sementara untuk Sersan Rizzo beserta pasukannya, hari itu merupakan hari ke-120 atau 4 bulan mereka bertugas di sektor selatan El Alamein. Namun selama itu juga mereka sama sekali tidak pernah mendapat perintah dari markas pusat untuk bergerak maju menuju pertahanan Inggris. Mereka hanya berkutat di sekitar pos komando dan juga parit pertahanan saja. Hingga di suatu hari, Sera beserta yang lainnya mendapat serangan jarak jauh dari artileri milik Inggris. Alhasil, serangan artileri tersebut menewaskan cukup banyak pasukan Italia. Di keesokan harinya, pihak Inggris kembali melancarkan serangan artileri dan nampaknya kali ini mereka benar-benar mulai meningkatkan intensitas serangan. Bahkan menurut informasi dari markas pusat, serangan dari pihak Inggris terjadi hampir di semua sektor dan yang mengalami dampak paling parah adalah unit Bersagliere yang bertugas di wilayah Catara Depression. Markas pusat yang kehilangan kontak dengan unit Bersagliere kemudian memerintahkan Letnan Fiore untuk mengirimkan 2 tentaranya menuju lokasi unit Bersagliere dengan tujuan untuk memastikan apakah masih ada yang tersisa dari unit tersebut. Markas pusat sengaja memilih pasukan Letnan Fiore karena memang merekalah yang letaknya paling dekat dan paling memungkinkan untuk menuju lokasi unit Bersagliere. Letnan Fiore lantas memerintahkan Sersan Rizzo beserta Sera untuk menjalankan misi tersebut. Singkatnya, setelah berjalan berpuluh-puluh kilometer jauhnya, mereka berdua pun akhirnya sampai di tujuan. Namun sesampainya di sana, mereka berdua harus mendapati kenyataan pahit. Tak kalah satu persatu mayat pasukan unit Bersagliere ditemukan. Rupanya seluruh pasukan unit Bersagliere telah dibabat habis oleh pasukan Inggris. Setelah menguburkan mayat rekan-rekan senegaranya itu, Sersan Rizzo beserta Sera pun memutuskan untuk kembali ke pos komando guna melaporkan semua kejadian tersebut. Jauhnya perjalanan yang harus mereka tempuh membuat keduanya memilih untuk beristirahat terlebih dahulu. 30. Sì.
Baru saja beberapa menit beristirahat, mereka berdua tiba-tiba mendengar sebuah suara ledakan dari kejauhan yang nampaknya suara ledakan itu berasal dari pos komando yang sedang diserangi artileri oleh pihak Inggris. Dan benar saja, suara ledakan tersebut ternyata berasal dari pos komando dan juga parit pertahanan. Sersan Rizzo beserta Sera yang baru sampai di sana nampak sangat terkejut melihat markas mereka yang sudah porak-poranda akibat serangan jarak jauh dari pihak Inggris. Serangan artileri yang kesekian kalinya itu membuat pasukan Letnan Fiore benar-benar tak berdaya. 20 tentaranya dinyatakan tewas, 5 terluka parah, dan 1 tentara yaitu De Vita mengalami trauma berat. Pasca serangan tersebut, pasukan Letnan Fiore yang tersisa akhirnya diperintahkan oleh markas pusat untuk pindah dan bergabung dengan divisi Folgore. Namun sesampainya di sana, keadaan divisi Folgore pun tak kalah tragis. Lebih dari setengah pasukannya tewas akibat serangan dahsyat dari puluhan tank dan artileri Inggris. Amunisi yang tersisa juga makin menipis, dan tentu itu membuat keadaan mereka benar-benar makin berada di ujung tanduk. Apalagi menurut informasi dari seorang intelijen, pasukan Inggris akan kembali menyerang divisi Folgore tepat malam ini juga. Letnan Fiore yang mendengarnya pun langsung memerintahkan pasukan yang tersisa untuk segera bersiap demi membantu divisi Folgore menghadapi serangan pasukan Inggris. Serangan dimulai, pasukan Inggris langsung menghujani pasukan Italia dengan artileri yang begitu banyak. Pertempuran dahsyat di sektor selatan El Alamein itu pun tak terhindarkan. De Vita yang sedari kemarin kena mental memutuskan untuk desersi. Dan luar biasanya, pasukan Italia yang terdiri dari divisi Folgore dan juga divisi Pavia pimpinan Letnan Fiore berhasil memukul mundur pasukan Inggris. Sera yang baru pertama kalinya merasakan pertempuran di garis depan nampak begitu terpukul ketika melihat rekan-rekannya yang gugur dengan kondisi mengenaskan. Bahkan Spanya, salah satu tentara terbaik yang dimiliki Sersan Rizzo dan juga Letnan Fiore, juga harus mengalami luka parah di bagian perutnya yang nampaknya luka tersebut sulit untuk diselamatkan. Sergente, scrivetevi. Pasca pertempuran dahsyat itu, kekuatan pasukan Blok Poros terus mengalami kemunduran meskipun berhasil menahan serangan pasukan Inggris di sektor selatan. Tapi nyatanya sektor lainnya seperti sektor utara mengalami kekalahan telak. Divisi lapis baja Italia yaitu Ariete dibuat hancur lebur tak berdaya. Begitu juga dengan divisi lapis baja Jerman yang bernasib sama. Bahkan tidak hanya itu, Jenderal Erwin Rommel bersama Afrika Korpsnya pun memilih untuk mundur. Keadaan tersebut membuat divisi Pavia, pimpinan Letnan Fiore, diminta oleh markas pusat untuk mundur menuju Karat Al-Qadim dan segera membuat garis pertahanan baru di sana. Sementara divisi Folgore akan mundur menuju Jabal Galak. Perjalanan pun dimulai dengan berjalan kaki. Letnan Fiore, Sersan Rizzo, Sera beserta yang lainnya bergegas menuju Karat Al-Qadim. Di tengah perjalanan, mereka tiba-tiba bertemu dengan mobil pengangkut pasukan Jerman yang sama-sama sedang mundur dari garis depan. Sera beserta yang lainnya pun berniat untuk menumpang mobil tersebut, tapi justru mereka malah diabaikan begitu saja oleh para pasukan Jerman.
Hingga akhirnya setelah seharian penuh berjalan kaki, mereka pun akhirnya sampai di Karat Al-Qadim, yang mana ternyata itu adalah rumah sakit lapangan bagi pasukan Italia. Namun baru saja sampai di sana, kabar tidak mengenakan kembali didapat oleh Letnan Fiore beserta pasukannya, di mana sang dokter yang bertugas di sana memberitahukan bahwa baru-baru ini ia beserta seluruh orang yang ada di tempat tersebut diperintahkan oleh markas pusat untuk mundur menuju wilayah Fuka, karena ternyata daerah yang saat ini mereka tempati tidak lama lagi akan dilewati oleh para pasukan Inggris. E dov'è il comando divisione? Non c'è nessun comando di divisione. Dan setelah mobil pengangkut siap, mereka semua pun berangkat menuju Fuka. Namun naas, di tengah perjalanan sebuah pesawat milik Inggris tiba-tiba menyerangi mobil pengangkut pasukan Letnan Fiore. Pasukan Letnan Fiore pun terpaksa harus mengamankan diri terlebih dahulu di sebuah tempat bersama para perwira Italia yang ternyata juga sedang berada di sana. Serangan akhirnya berhenti, namun mobil pengangkut yang mereka gunakan hancur lebur. Letnan Fiore kemudian coba meminta bantuan ke salah satu perwira berpangkat kolonel yang kebetulan ada di sana. Quale prima linea? Non siamo in ritirata. Tenente, questa è una guerra in movimento. Tapi hasilnya nihil, sang kolonel sama sekali tidak menggubrisnya dan malah meninggalkannya dengan begitu saja. Kini mau tidak mau, Letnan Fiore, Sersan Riso, Sera beserta yang lainnya harus kembali berjalan kaki menuju Fuka. Namun kesialan benar-benar menimpa mereka, di mana saat hampir sampai di Fuka, salah satu tentara Italia dari divisi lain yang tengah melintasi area tersebut tiba-tiba memberitahukan bahwa pasukan Inggris kini sedang berada di Fuka dan Korps Angkatan Darat ke-10 Italia diminta untuk mundur dan berkumpul di Marsa Matruh yang jaraknya dari posisi mereka saat ini kurang lebih sekitar 100 km. Perjalanan yang tidak mudah karena selain fisik yang sudah benar-benar kelelahan, moral para pasukan Letnan Fiore pun menurun drastis. Mereka semua yang kelelahan secara fisik dan mental kemudian memutuskan untuk bermalam di sebuah pemakaman dan akan kembali melanjutkan perjalanan esok hari. Keadaan diperparah dengan Letnan Fiore yang mengalami sakit, luka di bagian lengannya akibat pertempuran di sektor selatan, rupanya mulai infeksi. Dan saat seluruh pasukan Letnan Fiore tengah tertidur lelap, para pasukan Inggris tiba-tiba datang, serta langsung menangkapi mereka semua. Beruntungnya, Letnan Fiore, Sersan Riso beserta Sera berhasil bersembunyi dan tidak ikut ditangkap oleh pasukan Inggris. Di keesokan harinya, mereka bertiga yang sudah sangat putus asa berjalan tak tentu arah. Hingga akhirnya mereka menemukan sebuah mobil pengangkut dan sepeda motor yang nampaknya sudah lama ditinggalkan. Sembra a posto questo. Usaha mereka akhirnya membuahkan hasil, tapi sayangnya kondisi Letnan Fiore benar-benar melemah. Ia sama sekali sudah tidak bisa melanjutkan perjalanan. Letnan Fiore kemudian memerintahkan Sersan Riso beserta Sera untuk pergi terlebih dahulu mencari bantuan, sementara ia akan menunggu di tempat tersebut. Sersan Riso yang tidak tega dengan kondisi Letnan Fiore pun menolak perintah itu. Ia lebih memilih untuk menemani Letnan Fiore apapun yang terjadi. Hingga pada akhirnya, Sera lah yang ditugaskan untuk mencari bantuan. Resto qua. Signor Tenente, non si in piedi, vai te. Va bene. Ma torno.
dan film pun rampung. Baiklah, itu dia alur cerita film El Alamein. Jika kalian suka dengan video ini, silahkan tinggalkan like. Dan jangan lupa subscribe channel ini, serta nyalain notifikasinya. Saya Ricci pamit, salam Brewokers.